adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi dengan Kak Sekar, Bu Wanda, Kak Femas. Oh ya Bu Wanda, bulan ini memperingati bulan apa ya? nah adik-adik di rumah tahu nggak bulan ini tuh memperingati apa? Jadi bulan Oktober itu kita memperingati bulan Rosario. Adik-adik di rumah jangan lupa berdoa rosario ya. Jangan bolong-bolong. Nah, sebelum kita memulai via online kita hari ini, yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Judul lagunya apa Kak Sekar? Yesus itulah satu-satunya. Musik. Sebelum kita memulai via online, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk via ini. Semoga kami dapat bertemu kembali dengan guru via kami. Semoga masa COVID ini akan selesai. Berjudul tema Allah mengutus anaknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu berjudul Sabdamu Bapa.
Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku," akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik Pia yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam Pia Online bersama Pia Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen. Adik-adik semua, kali ini kita akan melihat bersama para penggarap kebun anggur yang jahat. Ya, tadi diceritakan dalam Injil itu. Nah, apakah adik-adik pernah melihat kebun anggur? Nih, lihat gambar kebun anggur nih. Ya, luas sekali. Nah, kalau berbuah seperti apa kebun anggur itu? Nih, ada orang-orang baru panen anggur di kebun anggur nih. Ya. Pernah makan anggur adik-adik? Ada anggur merah, kan? Ada anggur hijau, ada anggur hitam, ya, semuanya segar-segar semua nih. Nah, nih baru panen anggur hijau ini, enak sekali. Dan anggur juga bisa dibuat untuk minuman. Nah, dalam Injil tadi diceritakan ada pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya pada penggarap-penggarap. Nah, setelah panen, tentu saja pemilik kebun anggur itu ingin menikmati hasilnya. Maka tuan yang memiliki kebun anggur itu mengutus hamba-hambanya untuk meminta bagian pada para penggarap kebun anggur itu. Tapi ketika hamba-hamba itu datang, para penggarap berbuat jahat. Ini mau minta bagian hasil. Mari kita bunuh mereka.
lalu ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang diusir. Nah, maka tidak ada hasilnya. Tuannya menunggu-nunggu, tidak ada hasil. Maka diutus hamba-hamba yang lain untuk meminta bagian dari hasil kebun anggur itu. Ternyata hamba-hamba yang lain juga diperlakukan sama. Mereka disiksa, dibunuh, diusir, sehingga tidak menerima hasil juga. Maka si tuan pemilik kebun anggur itu berpikir, baiklah, kalau begitu aku akan mengutus anakku. Kalau anakku pasti akan mereka segani, akan mereka takuti. Nah, maka anaknya yang tunggal itu, anak tunggal, anak satu-satunya itu, diutus untuk menerima bagian dari para penggarap kebun anggur. Tapi apa yang terjadi? Ketika anaknya itu datang, para penggarap itu melihat dari kejauhan. Mereka pikir, ini ahli warisnya datang. Kita bunuh saja dia, supaya warisannya untuk kita. Maka ketika anaknya itu dekat, mereka pukul, mereka bunuh si anaknya yang tunggal itu. Dan akhirnya meninggal si anak tunggal itu. Nah, si tuan pemilik kebun anggur itu sangat marah ketika melihat anaknya juga dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Maka tuan yang punya kebun anggur itu datang, lalu mengusir para penggarap-penggarap kebun anggurnya, dan ia akan memberikan atau menyewakan pada penggarap-penggarap lain yang mau memberikan hasilnya. Nah, jadi tuan pemilik kebun anggur itu, dia memilih orang yang lebih baik, yang jahat akan disingkirkannya. Adik-adik semua, kita sebenarnya juga diberi pinjaman loh oleh Tuhan. Pinjaman apa? Kita diberi kemampuan, keterampilan, dan harta benda. Itu semua adalah pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu? Kita harus mengembangkan sebaik mungkin pemberian Tuhan berupa kemampuan atau kepandaian, yaitu dengan belajar. Kita juga harus berlatih dengan tekun kalau kita diberi keterampilan. Ya, keterampilan itu kemampuan, bakat ya dalam hal entah bernyanyi, entah bermain musik, entah menggambar, entah berbicara, entah bercerita, atau keterampilan apapun yang diberikan Tuhan, kita harus kembangkan dengan berlatih giat. Nah, kalau kita tidak tekun belajar atau tidak giat berlatih, kita tidak akan berkembang dengan baik. Nanti Tuhan juga akan menagih kita. Mana hasil dari pinjamanku? Jangan-jangan nanti kita ditagih Tuhan, tidak bisa memberikan hasil, lalu Tuhan mengalihkan pada orang lain. Ya kan? Maka, ayo adik-adik semua, kita harus bekerja dengan giat, belajar dengan tekun, dan berlatih ya dengan waktu yang ada ini, supaya kepandaian, bakat, dan kemampuan kita berkembang
untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan untuk melayani sesama. Ya. Jangan lupa berdoa. Ada semboyan ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Sabta dalam kreativitas Pia hari ini. Apa kabar? Oke, luar biasa. Bu Sabta juga luar biasa. Ya, salam sehat selalu ya. Hari ini Bu Sabta langsung saja ya akan menyebutkan apa saja bahan yang akan kita gunakan dalam kreativitas kali ini. Hari ini kita akan membuat kartu ajaib. Seperti apa? Mari kita perhatikan. Nah, ini bahannya dari kertas cover ya, kertas cover atau boleh pakai kertas gambar warna apa saja boleh, warna putih juga boleh. Ini ukurannya untuk yang besar, ukurannya panjang 30 cm, kira-kira 30 cm, dan lebarnya 22 cm, kira-kira 22 cm. Lalu untuk yang kertas yang lain ada dua kecil-kecil di sini. Ini ukurannya juga tidak sama ya, ukurannya juga tidak sama. Yang satu panjangnya ini 17 cm ya, lebarnya 11 cm. Lalu yang satunya panjangnya 16 cm dan lebarnya sama seperti ini 11 cm ya. Ada lagi satu bahannya mika, plastik mika ya, yang sudah dipotong juga sama dengan yang 16 cm panjangnya ya di sini. Mikanya 16 cm. Lalu lebarnya 11 cm. Dan untuk alatnya peserta menggunakan spidol permanen, lalu pensil, gunting, penggaris, selasi, double tip, krayon, dan boleh juga dengan spidol warna-warni nanti ya. Oke, mari kita langsung saja membuat kreativitasnya. Yuk. Ya, oke. Pertama, kertas yang panjang yang besar tadi kita lipat jadi dua seperti ini. Ya, tetapi ini disisakan 1 cm, kira-kira 1 cm lebarnya untuk kita buat lipatan di bagian luar nanti ya. Seperti ini, jadi bisa dibuka seperti ini, ada garis tengah ya. Nah, ini lalu ini kita letakkan di samping dulu. Lalu kita lanjutkan untuk yang ini, kita membuat gambar anggur ya, seperti sesuai dengan bacaannya. Peserta akan buat gambar anggur. Ya, seperti ini ya. Karena tadi dalam renungan, dalam bacaan, teman-teman tadi mendengarkan ada penggarap di kebun anggur ya. Nah, kita membuat kartu ajaib ya teman-teman ya. Nah, ini daunnya. Nah, sekarang kita beri warna. Anggur warna ada yang warna ungu. Kita beri warna ungu untuk anggurnya sampai selesai. Nah, ya sudah jadi ya, jadinya seperti ini anak-anak. Nah, lalu kita ambil mikanya ya. Mikanya kita letakkan di atas gambar yang sudah kita warnai tadi, gambar anggur yang sudah kita warnai lagi, harus persis sama ya, tidak boleh geser. Lalu kita pakai spidol permanen, kita
gambar di atas plastik mika, sama persis besarnya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Lalu kita tetap letakkan di atasnya sama persis dengan yang gambar yang sudah kita warnai tadi ya. Lalu peserta akan ambil selasinya. Ini yang bagian atas kita tempel dengan selasinya. Ini yang depan dan ini yang ke belakang. Ya, nanti kalau kurang kencang bisa lagi dipasang itunya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dibuka tutup seperti ini ya. Lalu kita ambil kertas yang warna biru yang satunya tadi ya, yang panjang 17 cm, lebar 11 cm. Peserta sudah pasang atau tempelkan double tape-nya di belakang. Kita buka, kita tempelkan di kertas yang panjang yang sudah dilipat tadi di bagian bawah. Bagian bawah seperti ini. Nah, tetapi bagian bawah saja ya, ini bisa dibuka. Lalu kita ambil gambar anggur yang sudah kita tempelkan tadi, ada mikanya ya. Kita buka mikanya yang ada gambarnya masuk ke sini. Masuk ke sini. Lalu nah, jadinya begini teman-teman ya. Lalu ini belum selesai ya, belum selesai. Kita tutup lagi. Nah, di sini sudah peserta gambari kotak ya, gambari persegi panjang yang di pinggirnya disisakan 1 cm, yang di sini yang di atas agak lebar, kira-kira 4 cm ya. Lalu ini akan kita potong. Di bagian sini kita potong begini nanti. Ya, kita potong, kita gunting. Ya, ini sudah selesai mengguntingnya, jadinya seperti ini, anak-anak. Ya, di sini seperti bingkai ya, seperti bingkai foto ya. Ini bisa ditutupkan. Ya, lalu peserta akan tuliskan di atasnya di sini. Sebelum kita hiasi di bagian pinggir ya, peserta akan tuliskan di atas supaya mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Peserta akan tuliskan syukuri yang kita miliki di sini. Syukuri. Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Kartu ajaib anggur dengan kata-kata indah atau mutiara ya, di atasnya syukuri yang kita miliki. Nah, bagus kan? Nah, di dalamnya juga boleh dihiasi seperti ini ya teman-teman ya. Boleh kreasi teman-teman sendiri. Oke. Nah, teman-teman, anak-anak, ini kartu ajaibnya sudah jadi seperti ini. Nah, kenapa hari ini kita membuat kartu ajaib anggur ini? Supaya mengingatkan kita, ini kartunya untuk mengingatkan kita supaya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita banyak hal ya. Ya, jadi kita wajib bersyukur supaya kita juga tidak ingin memiliki barang atau benda yang dimiliki oleh teman yang lain, supaya kita tidak merebut ya, dengan catatan atau peserta mengingatkan kembali supaya anak-anak hidup dengan penuh rasa syukur ya, tidak serakah ya, tapi senang, terima kasih, bersyukur karena kita sudah mempunyai apa yang kita miliki ya. Kita buka ya, bagaimana sih bermain kartu ajaibnya. Kita buka begini ya teman-teman ya, anak-anak. Kita buka.
Lalu di sini bagian atas yang kita pasang tadi, kita gambar tadi, ditarik ke atas ya. Apa yang terjadi? Kita lihat 1, 2, 3, kita lihat. Nah, teman-teman nanti bisa tarik ke atas, turunkan, tarik ke atas, turunkan. Nah, begitu teman-teman kreativitas pada Pia hari ini bersama dengan Bu Sapta ya. Oke, Bu Sapta berpesan, jadilah anak yang baik, yang penuh rasa syukur karena Tuhan sudah memberi kita sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadilah anak Tuhan dan bertumbuhlah dalam Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat berkreativitas dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir Pia Online. Sebelum kita menutup dengan doa, marilah kita bernyanyi dengan lagu berjudul Jadilah Saksi Kristus. Musik. Sampai bertemu di Pia Online minggu depan. Dadah! Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sehingga kami dapat melaksanakan Pia Online dengan ceria. Sekarang kami masih mohon berkat-Mu. Semoga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.